diskusi. Yang pertama yaitu terkait HD khusus, dan yang kedua HD untuk anak-anak. Ya. Di sini ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan bahas sedikitnya HD khusus ya. Mohon izin share materi ya. Sudah masuk semua teman-temannya atau mahasiswa di kelas ini sudah masuk semua? Sipannya Mbak. Mbak Yulia udah hadir semua ya? Oke, ya. Mohon izin kita mulai aja materi yang pertama yaitu HD khusus. Ya. Di sini teman-teman kemarin kita sudah sedikit membahas yaitu namanya hemodialisis ya. Bagaimana prosesnya, prosedurnya sudah kita lakukan. Kita berikan materinya. Tingkatan hemodialisis itu ada yang basic dengan hemodialisis. Dan pasien kritis dan pasien yang mengalami akut kidney injury atau gagal ginjal akut perlu sebuah terapi. Ya, treatment yang sukses dan treatment yang failure. Kalau teman-teman lihat di gambar ini ya, pasien kita ini terpasang beberapa monitoring. Ya, apakah ini efektif atau tidak? Itu tergantung dari seorang perawat. Deh, di sini kidney injury atau gagal ginjal akut secara umum bisa terjadi pada pasien rawat inap. Yeah. Makanya itu apabila kita tidak lakukan dengan baik, angka mortalitas dan angka kematian, mortalitas dan morbiditas pasien ini sangat tinggi. Maka itu kita perlukan namanya hemodialisis intermittent atau yang kita sebut namanya terapi pengganti ginjal secara continuous ya atau CRRT. Di sini tindakan hemodialisis intermittent atau CRRT ini adalah sebuah andalan ya, merupakan andalan bagi teman-teman ya untuk renal support pasien akut dan kritikal. Biasanya pasien-pasien HD khusus ini ya, HD advance ini biasanya kita lakukan pada pasien yang mengalami critical case dan pasien-pasien gagal ginjal akut yang memerlukan tindakan dengan segera. Ya. Tujuan tindakan hemodialisis ini adalah untuk mengoptimalisasi status cairan. Kita memaintenance metabolik ya supaya pasien kita tidak mengalami asidosis dan sebagainya. Terus memberikan balancing nutrisi dan balancing elektrolit. Ya, beberapa terapi ya modalitas untuk pasien-pasien AGI ya dengan renal replacement terapi tersebut yaitu kita sebut intermittent hemodialysis atau IHD, CRRT, continuous renal replacement therapy atau terapi pengganti yang ginjal secara continuous, peritoneal dialisis akut ya, PD, atau yang kita sebut yang terakhir adalah hybrid terapi. Nah, hybrid terapi ini juga sering kita sebut namanya prolonged intermittent renal replacement therapy ya, di mana beberapa terapi hybrid salah satunya SRAD atau RAD, renal assist dialisis. Nah,
terapi-terapi ini memerlukan alat-alat khusus yang lebih tinggi daripada tindakan hemodialisis secara reguler. Ini beberapa klasifikasi terapi pengganti ginjal berdasarkan lama kita melakukan dialisisnya. Terapi intermittent, jadi terapi cuma untuk beberapa saat ya. Bisa kita secara konvensional ya, bisa kita lakukan hemodialisis atau kita mengganti hemodialisis dengan hemodiafiltrasi. Ya. Terus ada teknik yang intermittent lagi ya, bisa kita sebut namanya terapi baru atau hybrid dialisis. Ya, salah satunya SLAD ini. Nah, HD hemodialisis, hemodiafiltrasi, hybrid dialisis atau SLAD ini adalah kumpulan terapi intermittent. Kalau intermittent, tindakan kita itu tidak dilakukan selama 24 jam, hanya dilakukan 6 sampai 10 jam seperti itu ya. Kayak SLAD ini ya, hybrid atau SLAD ini bisa kita lakukan maksimal sampai 10 jam. Tapi untuk terapi CRRT atau berkelanjutan seperti PDA, peritoneal dialisis akut, hemofiltrasi, HDF, hemodiafiltrasi ya, menggunakan continuous itu dia dilakukan selama 24 jam. Untuk CRRT ini biasanya kalau kami di rumah sakit melakukan CRRT itu kalau pasiennya kritikal sampai pasien itu kita mendapatkan respon pasien. Biasanya sampai yang ada maksimal itu 5 jam atau bahkan 5 hari sampai 10 hari itu kita lakukan terapi dialisis secara continuous. Nah, sejarah perkembangan terapi ginjal ya di sini pengenalan pertama itu di tahun 1914 ya, di mana kita lakukan renal replacement itu pada pasien animal, pada hewan ya. Kita uji coba dialisis pada hewan. Selanjutnya di tahun 1943 itu dimulailah tindakan hemodialisis ini untuk pasien. Nah ini teman-teman kalau teman-teman lihat ya mesinnya masih besar seperti ini ya. Dan ini dialiser yang digunakan masih besar. Ya, selanjutnya tahun 1977 sampai sekarang ya sudah mulai ini berkembang terapi-terapi hemodialisis yang advance. Ya. CAVH itu udah tahun 1977 udah mulai kita perkenalkan CRRT-nya ya. Terus hybrid dialisis yang tahun 1960. Peritoneal dialisis dikembangkan dimulai 1945. Ini teman-teman ya. Sudah mulai perkembangan. Selanjutnya prolong intermittent renal replacement therapy. Di sini adalah suatu penggabungan antara hybrid dan kita lakukan hemodialisis antara hemodialisis intermittent dan CRRT. Tadi ya, kalau hemodialisis hanya dilakukan sama 4 sampai 5 jam ya. Kalau CRRT itu bisa kita lakukan lebih dari 24 jam. Ya. Ini intermittent hemodialisis ya terjadi proses hemofiltrasi, diafiltrasi selama 4 sampai 5 jam. Tapi selang sehari dicuci lagi. Hemodinamika pasien tidak stabil kalau kita lakukan intermittent seperti ini. Selanjutnya kita lakukan CRRT ini. Kalau CRRT hemodiafiltrasi terjadi secara lambat tanpa henti 24 jam. Ya, bisa dilakukan sampai 5 hari, 10 hari dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Ini hemodinamikanya paling stabil, pasien stabil. Tapi cost-nya terlalu mahal ya. Maka itu kita temukan namanya hybrid dialisis. Hybrid dialisis di sini adalah mengawinkan sebuah model antara intermittent hemodialisis dan CRRT. Kita gabungkan. Jadi namanya hybrid dialisis. Nah ini beberapa contoh teman-teman PIR ya, prolong intermittent renal replacement therapy ya yang kita gabungkan hybrid dialisisnya. Bisa kita sebut slow continuous dialysis ya, go slow dialisis, jadinya penarikan cairan secara lambat tapi secara continuous ya, atau nocturnal, dia dialisisnya kita lakukan tindakan dialisis selama pasien itu di malam hari.
Contohnya 10 jam di malam hari ya kita lakukan nocturnal dialisis. Atau SLED nih ya, sustain low efficiency daily dialysis ya, hari pagi atau daily diafiltration ya. Ini pembedanya adalah penggunaan dialisernya dan waktu yang kita gunakan. Waktu SLED ya biasanya kita mulai yaitu 6 sampai 10 jam. Ya, seperti itu. Extended daily dialysis juga seharian ya, bisa kita lakukan tindakan dialisis di pagi siang hari. Ya. Terus di sini ya beberapa jurnal teman-teman bisa melihat ya bagaimana sih perbandingan teknik dialisis, intermittent hemodialisis, SLED dan CRRT ya. Teman-teman banyak jurnalnya, tinggal dicari jurnalnya. Ya. Ya. Ini perbedaannya teman. Ini udah kita zoom dari jurnal tadi ya. Keuntungannya untuk intermittent HD itu kita lakukan waktunya pendek, 4 sampai 5 jam. Pasien bisa minimal tanpa bisa kita lakukan tindakan hemodialisis minimal atau tanpa antikoagulan. Terus efisien mengangkat cairan, contohnya pada kasus-kasus hiperkalemi, tidak bed rest pasien ya. Setelah selesai tindakan HD 5 jam dia bisa beraktivitas, fleksibel dan lebih murah. Tapi CRRT ya, hemodinamiknya stabil, dilakukan di ruang kritikal atau ICU, unggul untuk mengangkat zat-zat solut atau mengontrol cairan selama 24 jam, dan bisa kita memberikan terapi nutrisi parenteral saat tindakan CRRT tersebut. Tapi ya kerugiannya ini untuk intermittent hemodialisis ya harus ada sirkuit RO, hemodinamiknya tidak stabil dan potensi pasien kita tergantung tindakan HD. Tapi CRRT ya harus dilakukan kontinu. Nah, di kontinu ini ada berisiko yaitu terjadinya perdarahan. Terus yang kedua pasiennya bed rest terlalu lama kan gitu 24 jam bahkan lebih. Terus risiko selanjutnya adalah kerugiannya adalah mahal. Karena sekali tindakan itu CRRT itu 15 juta umpamanya seperti itu. Sekarang ya 15 sampai 20 juta satu kali 24 jam ya. Terus risiko hipotermi karena dilakukan tindakan dialisis lebih dari 24 jam ya. Dalam waktu yang panjang. Ya, kontraindikasi pada intermittent hemodialitik adalah pada pasien-pasien yang mengalami trauma otak ya, seperti itu ya. Atau secara arti ini pasien yang perlu mobilisasi, jadi kontraindikasi. Maka itu ada solusi. Nah, kita bikin namanya hybrid dialisis dengan teknik SLED seperti ini ya. Di mana SLED ini sangat murah, mudah, sangat fleksibel, bisa kita lakukan 6 sampai 12 jam atau overnight treatment kita lakukan pada malam hari tadi ya. Pasien dapat lebih mobilisasi, hemodinamiknya pasien bisa stabil, dan penggunaan antikoagulannya lebih rendah. Ya, jadinya kalau antikoagulannya lebih rendah, potensi terjadinya perdarahan bisa lebih minimalis. Oke. Tapi kerugiannya ternyata SLED ini masih memerlukan air RO, ya, air murni. Terus bisa terjadi hipotermi, hipoposfatemi ya. Dan efisiensinya sangat rendah untuk menangani hiperkalemia. Ya. Ya, tapi untuk kontraindikasinya ini bisa dilakukan untuk siapa aja. Ya. Itu keuntungan dari SLED. Ya. Teman-teman, ini beberapa mekanismenya ya. Bagaimana mekanisme yang terjadi pada tindakan ketiga terapi khusus ini ya. Pada SLED dan CRRT ya, tetap kita lakukan ultrafiltrasi hampir sama dengan hemodialisis ya. Terus proses perpindahan solutnya bisa kita difusi, konveksi atau keduanya ya. Tapi SLED itu kita membutuhkan proses difusi, penarikan adanya perbedaan konsentrasi ya. Terus KIBI yang bisa kita lakukan nih, teman-teman bisa lihat kecepatan darahnya 100 sampai 150, bahkan KIDI-nya bisa kita bikin 0 ml ya. Jadi tidak ada
beban cairan, tapi pada slide masih kita gunakan dengan kecepatan dialisatnya 100 sampai 300 ml. Ya, lama HD-nya di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadinya slide ini lebih sedang ya, kita lakukan 6 sampai 12 jam. Ya, kalau SRRT lama 24 jam ya, continuous. Ya. Ini tindakan slide, teman-teman bisa lihat yang kita perlukan pada mesin ya. Mesin pada dasarnya bisa mesin hemodialisis saat ini yang beredar di Indonesia bisa kita lakukan slide semua. Kita yang pasti bisa kita atur kecepatan darahnya dan kecepatan dialisatnya. Ya, terus bisa mengatur profiling seperti ini. Nah, kita anjurkan kalau teman-teman mau melakukan tindakan slide ini ya, hybrid dialisis, kita mesin yang volumetric control. Jadi lebih mudah volumetric control ya. Pak buku. Oke. Terus pengaturan dialisis ya. Slide ini waktunya 6 sampai 12 jam. Ini dosisnya biasanya kita persiapan dialisisnya. Akses vaskuler biasanya kita anjurkan untuk penggunaan double lumen. Tempat tindakan biasanya kami mengarahkan untuk di ruangan ICU ya atau intensive care. Ya. Dialisirnya menggunakan high flux, free heparin ya bisa kita gunakan, dan komposisi cairan bisa kita atur untuk tindakan slide. Jadinya slide itu juga pakai mesin yang biasa tapi bisa kita atur tersebut. Ya, ini profiling teman-teman. Profiling itu pengaturan. Pada mesin-mesin hemodialisis itu bisa kita atur baik bikarbonat, natrium atau ultrafiltrasi tersebut. Deh. Nah, ini selama kita melakukan hybrid dialisis perlu sama seperti hemodialisis. Kita pasti akan mengobservasi. Yang pertama adalah pasien, yang kedua adalah mesin ya. Di pasien adalah keadaan umum, akses vaskuler ya, dan beberapa keluhan ya. Pada mesin dan alat pasti kita atur nih blood monitoring dan dialisis monitoring. Ini teman-teman persiapan slide ya hybrid dialisis, teman-teman bisa melihat dengan pengaturan seperti ini ya. Ya. Mungkin itu teman-teman untuk siap-siap. Siap Pak Bos. Ini kata anak nganu nih putrane Pak Wahid. Ngerti kali ya. Iya. Siap-siap Pak Bos. Mungkin itu ya. Mungkin itu untuk tindakan hybrid dialisis teman-teman. Jadinya hybrid dialisis ini kita cuma merubah tindakan hemodialisis yang 4 sampai 5 jam sampai kita lakukan tindakan terakhir. Yeah. Mungkin itu teman-teman untuk yang slide ya. Ya, ada pertanyaan teman-teman untuk tindakan HD khusus. Ya. Jadi pada prinsipnya HD khusus itu kita mau milih yang mana nih? Kita gunakan tindakan CRRT dengan tadi ya beberapa keunggulan dan kelemahannya, salah satu dengan biaya yang begitu tinggi, atau tindakan hybrid dialisis ya. Nah di era ini kita biasanya mengkombin tergantung kondisi pasiennya. Kalau dia pasien kritikal, ya pasien mengalami gagal ginjal akut, apabila rumah sakitnya memiliki mesin CRRT ya kita usulkan untuk CRRT. Tapi apabila kita tidak punya mesin CRRT, kita menyarankan untuk tindakan hybrid dialisis tersebut. Mungkin itu teman-teman ya. Yeah. Yeah. Ada yang bertanya dulu teman-teman, monggo silahkan. Tapi ditanya saja, dilihat saja di rumah apa enggak?
Hanya Pak, Oke, silakan Pak. Pak tadi ada beberapa jenis HD ya. Terus di antaranya tadi yang intermittent itu sampai 24 jam. Kenapa kok harganya udah lebih mahal, kemudian waktunya lama? Kenapa kok malah lebih harganya lebih mahal? Bukannya lebih yang singkat, yang memudahkan pasien malah harusnya lebih mahal gitu. Oke, nggih. Kenapa memilih yang itu intermittent itu? Anjir. Untuk intermittent itu kayak HD seperti biasa Pak, itu lebih murah daripada CRRT. Kalau continuous itu akan lebih mahal daripada intermittent Pak. Kebalikan tadi Pak. Jadinya yang HD intermittent hemodialisis itu lebih murah daripada tindakan continuous renal replacement therapy atau CRRT tadi Pak. Karena gini, kita kan pasti akan menggunakan cairan dialisat ya Pak ya. Cairan dialisat kalau intermittent hemodialisis ya itu kan cuma dilakukan 3 sampai 5 jam. Nah, itu kita bisa mengasumsikan 5 liter untuk penggunaan cairan dialisatnya. Tapi untuk tindakan CRRT itu kita membutuhkan lebih dari 20 liter cairan yang kita gunakan seperti itu Pak. Cairan dianialnya atau cairan dialisatnya. Oke. Jadi lebih mahal yang CRRT daripada yang intermittent. Oke. Mungkin itu Bapak. Oke. Jelas Pak? Apa apa ada indikasi khusus kapan memilih yang mode ini gitu Pak? Oh Yang ya. CRT. Oke. 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 Beberapa indikasi khusus untuk tindakan-tindakan eh, hybrid atau CRRT ini ya Pak ya. Yang pertama biasanya kita lakukan untuk pasien-pasien yang kondisinya tidak stabil atau pasien-pasien yang kritikal. Contoh pasien-pasien ICU Pak. Biasanya kita malah apabila tidak memungkinkan kita lakukan tindakan hemodialisis, karena kan tadi risikonya kalau hemodialisis kan cepat ya Pak ya. Terus kondisinya bisa naik turun. Ya, tapi kalau SLED atau hybrid atau CRRT ini itu kan kita lakukan secara perlahan Pak, penarikan cairan lebih pelan. Akhirnya kondisi pasien bisa lebih stabil daripada kita lakukan hemodialisis. Jadi pada pasien-pasien kritikal malah kita sarankan untuk kita lakukan tindakan hemodialisis secara CRRT atau hybrid dialisis tersebut. Yang HD khusus tadi. Jadi, seperti itu Pak Sahril. Oke Pak, makasih Pak. Ya, sami-sami. Kalau kasus-kasus kritikal kan banyak itu ya Pak ya. Pasien yang mati batang otak atau udah koma itu bisa kita lakukan tindakan dialisis kalau dia mengalami gagal ginjal akut seperti itu Pak. Ya, fungsi ginjalnya sudah turun, kita biasanya lakukan tindakan hemodialisis. Itu ya Pak. Kita lanjut ya Pak ya. Oke, ke teman-teman kita lanjut untuk HD anak ya. Mohon maaf kita sedikit cepat supaya beberapa ada masukan dan banyak yang bisa kita diskusikan. Oke, ya. Udah kelihatan ya teman-teman ya. Di sini HD pada anak. Hemodialisis pada anak saat ini sedang berkembang-kembangnya ya. Karena apa? Kasus gagal ginjal pada anak itu meningkat. Dan ini next ya, apakah anak yang menjalani hemodialisis dapat menikmati lumpia basah? Ini sebuah ya, dapat bermain seperti ini pasien anak-anak ya. Kita akan lihat untuk kasusnya. Jadi, maka itu hari ini saya akan membahas terkait HD anak di Indonesia, bagaimana kualitas hidup anak pada yang menjalani HD dan bagaimana adekuasinya. Jadi, ini HD ini beberapa ya. Ini unit-unit center hemodialisis yang ada, kita sudah menyarankan ada HD khusus anak. Ya, saat ini kita ada apa ya namanya perizinan unit hemodialisis itu harus salah satunya ada HD untuk anak. Ya, karena gini, ternyata ada peningkatan nih jumlah kasus
angka pasien gagal ginjal pada anak-anak ya. Nah, tapi di Indonesia ya saat ini belum ada data yang secara spesifik. Yang kita tahu adalah pasiennya banyak meningkat ya. Salah satunya unit dialisis anak yang udah ada di kota-kota besar seperti Jakarta, terus Surabaya ya, Medan dan sebagainya. Itu sudah ada peningkatan pasien per bulan di unitnya, satu unit ya. Ini dalam satu unit hemodialisis di Jakarta, contohnya di Harkit atau RSCM ya, 26 sampai 36 pasien per bulan. Makanya kita membutuhkan kurang lebih 220 tindakan hemodialisis per bulan. Nah, ini pada pasien anak. Semakin kita ada unit, pasti kita akan bisa menemukan kasus-kasus gagal ginjal akut pada anak tersebut. Okay. Nah, bagaimana nih kualitas hidupnya? Kalau pasien orang dewasa ya kita pastikan bisa aktif bekerja, pasien masih bisa mentolerir untuk aktivitas dan sebagainya. Tapi kalau anak masih kita pikirkan bagaimana proses perkembangan pada pasien anak tersebut. Ya. Apakah anak yang menjalani hemodialisis ini dapat hidup seperti yang lain? Seperti itu harus kita perhatikan. Ya. Ini teman-teman kita lihat ya adanya kelainan tulang pada pasien anak-anak ya. Biasanya ini bisa sering terjadi. Ya. Nah, waktu terbaik kapan sih kita tindakan hemodialisis? Apabila kita menemukan gagal ginjal pada anak, sebaiknya tidak perlu menunggu lama, kita langsung sarankan dia melakukan tindakan hemodialisis. Karena apa? Semakin cepat kita memberikan terapi hemodialisis, semakin baik kondisi pasien tersebut. Ya. Nah, ini beberapa indikator ya yang bisa kita gunakan untuk parameter sebagai parameter tindakan HD pada anak. Contoh nih pasien kita mengalami gangguan neurologis akibat uremi, pasiennya kejang, ensefalopati ya, dia harus kita langsung tindakan. Pasiennya hipertensi yang tidak respon dengan pemberian anti hipertensi, edem paru, perikarditis sampai anuria. Ya, itu indikasi yang absolut untuk pasien-pasien seperti itu. Nah, untuk yang relatif bisa kita lihat dari manifestasi klinisnya ya, baik itu pruritus, depresi, mual muntah dan sebagainya. Ya itu yang relatif. Ini kapan kita mulai edukasi, harapan kita menemukan pasien kasus pada anak-anak itu jangan langsung stage 5, tapi pada stage 3, stage 2 itu bisa kita temukan kasus tersebut. Nah, maka itu kita mementingkan di poliklinik ya untuk sebagai screeningnya. Gitu kan. Itu sudah ada penurunan fungsi ginjal yang cepat ya. Terus semua pasien yang potensi mengalami gagal ginjal secara mendadak itu bisa kita lakukan tindakan hemodialisis. Nah, pada pasien anak-anak ya sebenarnya lebih prioritas kita lakukan peritoneal dialisis ya karena pasien kita lebih aktif bisa tindakan kemana-mana ya lebih bebas makanya dan tidak perlu di pembatasan nutrisi dan sebagainya dietnya tidak pembatasan tapi pada pasien yang lain apabila peritoneal dialisis ini tidak mampu ya bisa kita lakukan tindakan hemodialisis bahkan kita bisa merencanakan untuk tindakan transplantasi ginjal tersebut. Ya. Ini beberapa keuntungan ya antara HD dan peritoneal dialisis. Saya kira kalau pada anak pasti dikerjakan adanya pendamping yaitu orang tua atau keluarga ya. Terus bisa lebih bebas ya peritoneal dialisis pada anak lebih bebas dikerjakan di rumah jadinya pasien tidak mengalami hospitalisasi ya di rumah sakit tidak ketakutan terus aksesnya lebih sederhana dan fungsi yang pasti adalah fungsi ginjal atau renal function ya
residual function di situ masih tetap ada. Ya. Terus beberapa komitmen nih, pasiennya lebih baik, pasien bisa traveling kemana-mana, kardiovaskulernya lebih bagus, dan risiko anemia lebih rendah pada kasus tersebut. Ya. Nah ini kerugiannya ya bisa teman-teman lihat salah satunya. Kalau hemodialisis itu pasiennya berisiko hipotensi atau kondisinya menurun untuk pasien anak-anak. Ini beberapa kontraindikasi ya pada pasien anak. Ya biasanya kontraindikasi kalau pasiennya. Ini terapi konservatif pada pasien CKD ya. Jadinya 25% anak dengan transplantasi ginjal akan mengalami tindakan hemodialisis lagi. Ya, ini jadinya transplantasi jangan kita juga harus hati-hati bagaimana pemilihannya karena tindakan transplantasi kemungkinan besar juga akan kembali ini 25% anak yang sudah kita transplant bisa kembali ke dialisis. Ya, ini. Bagaimana kita meresepi hemodialisis, teman-teman? Ini kita bisa lihat dulu tipe hemodialisisnya, baik itu akses vaskulernya harus kita sesuaikan, bloodline-nya, dialisernya kita sesuaikan, begitu juga untuk tindakannya atau baik itu kecepatan darahnya, blood flow, dialisis flow, durasinya ya kita akan sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Nah, resepan yang perlu kita perhatikan adalah antikoagulannya, blood pressure-nya ya, tekanan darahnya pada ini, terus evaluasi target berat badan pasca dialisis, obat-obatan dan durasinya ini berdasarkan kebersihan ureanya atau urea clearance-nya ya. Ini beberapa tipe yang bisa kita gunakan ya. Nah, kita harapkan ya dengan HD konvensional kurang bisa kita lebih dari 4 jam, kita lakukan 3 kali per minggu atau short daily ya pada pasien-pasien yang akut ya itu 2 sampai 3 jam tapi per hari ya 5 sampai 7 hari ya itu kita lakukan ya. Nah ini beberapa ukuran ya ukuran double lumen pun akan berbeda dengan double lumen pada anak-anak pada dewasa ya anak-anak dan dewasa pasti akan berbeda. Oke. Terus ukuran pada kateter ya ini beberapa ukuran kateter double lumen yang bisa kita gunakan ya sesuai berat badannya ya. Berat badannya kurang dari 3 kg ya kita menggunakan yang sangat kecil yaitu 5 franc. Tapi kalau lebih dari 30 bisa menggunakan 11 franc atau 12 franc seperti itu ya. Ini kita lihat juga. Jadi teman-teman kalau melakukan tindakan hemodialisis pada anak kita lihat ukuran kateternya, bloodline-nya, dialisernya ya kita sesuaikan. Ini kateternya ya lebih pendek daripada kateter dewasa. Double lumennya ya. Terus ini pemasangan ya. Pemasangan kateter saya harapkan seperti ini diharapannya. Masuk ke aorta ya. Rencana kapan kita melakukan ya. Preservasinya itu menjaga vena harus dilakukan segera setelah anak didiagnosa CKD. Jadinya kalau pasien akses vaskuler kapan kita memasangnya tadi ya dengan segera kalau dia pasien kita sudah didiagnosa CKD segeralah pasang akses vaskuler karena akses vaskuler ini yang sebagai ujung tombak kita bekerja ya kalau tidak ada akses vaskuler pasiennya udah kondisinya buruk kan kita melakukan fungsi itu akan kesulitan kalau pada anak-anak. Nah, maka itu kita segera lakukan pemasangan akses vaskuler. Ya. Nah, ini pemasangan akses vaskuler pada anak dan dewasa ya. Kita usahakan bisa di vena cava ya atau subclavia tersebut ya. Bahkan ada dipasang di jugularis ya. Nih.
Ini kateter yang dipilih ya, mana yang lebih baik penggunaan kateternya ya. Kalau kita menyarankan penggunaan kateter yang jangka panjang karena ini pada anak. Ini bloodline-nya ya, blood kateternya ya. Jadinya kita lihat line kateter yang diameternya lebih kecil ya. Pada neonatus priming volumenya yaitu yang 61 ya. Pada pediatric yang 74 ml. Nah, ini harus kita lihat ya untuk bloodline-nya. Nah, ini penggunaan dialiser ya, penggunaan dialiser kita harapkan saat ini menggunakan yang high flux. Tapi untuk pemilihan dialiser kita menggunakan surface area atau area permukaannya ya. Nah, ini yang kita pilih. Apakah lebih dari 1 meter persegi atau kurang dari 1 meter persegi ya. Area permukaan dialiser harus besar namun tidak melebihi dari body surface area. Tidak boleh melebihi dari surface area pada ya. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman lihat dialiser yang kemarin kita lihat pada HD anak, HD dewasa dengan anak-anak akan berbeda. HD anak lebih kecil nih dengan ukuran 6 ya. Terus ini lebih kecil. Ini anak-anak untuk kecepatan darahnya atau blood flow ya, kita harus mengukur 5 sampai 7 ml per kilogram per menit ya. Atau kurang lebih 150 sampai 200 ml per menit meter persegi per menit ya. Kita sesuaikan dengan berat badan pasiennya ya. Untuk dialisis pertama mulailah dengan QB yang rendah itu kurang lebih dari 100 ml per menit ya untuk mencegah disequilibrium syndrome ya. Nah, maka itu bagaimana mengukur kecepatan dialisatnya ya? Nah, kecepatan dialisat adalah kita menggunakan 2 kali lipat dari QB-nya. Kalau QB-nya tadi 150, maka itu rata-rata kecepatan dialisatnya menggunakan aliran 300 ml per menit. Ya, untuk anak kecil ya. Ini kita harus atur. Rata-rata tindakan HD untuk yang reguler pada anak itu rata-rata 4 jam. Jika lebih dari 4 jam, jika ada bisa kita lakukan jika ada indikasi untuk meningkatkan ultrafiltrasi. Contoh, pasiennya bengkak, edema, sesak ya, bisa kita lakukan tindakan lebih dari 4 jam. Ya, ini ultrafiltrasi, penarikan cairannya ya tidak boleh lebih dari 1,5 kurang berat badan per jam ya. Jadinya kita hitung juga. Jadi total ultrafiltrasi tidak boleh lebih dari 5% dari berat badan untuk pada anak-anak. Supaya pasien kita juga tidak mengalami dehidrasi atau overhidrasi ya. Ya. Ini penggunaan antikoagulan heparin ya. Kita usahakan pada pasien-pasien anak penggunaan free heparin. Nah, kita menggunakan NaCl flush setiap 15 sampai 30 menit ya. Kita harapkan. Tapi apabila menggunakan heparin kita menggunakan unit per kilogram berat badan. Jadi 50 IU per kilogram berat badan ya. Itu yang kita lakukan. Ini tekanan blood pressure support ya. Kita bisa memberikan NaCl ataupun albumin ya pas saat tindakan hemodialisis sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Ini pemantauan. Bagaimana kita monitoring jangka pendek dan jangka panjang. Pastikan yang pertama adalah berat badan pertengahan ya. Pasca dialisis kita hitung. Pasien tidak ada edema atau IDWG ya kita hitung. Tidak ada edema ya. Tekanan darah. Nah, kita juga menggunakan parameter laboratorium. Juga kita lakukan intradetik non-invasif seperti blood volume monitoring ya. Juga pemantauan terkait KT per V atau adekuasi ya.
Ini kita lakukan pemantauan terus. Obat-obatan, ya kita harapkan kita mencegah terjadinya disequilibrium, ya. Terus obat-obatan ini sesuai dengan kasusnya pasien, ya bisa pakai fenobarbital, mannitol dan sebagainya. Itu harus hati-hati, ya. Ini pada bayi. Ya, kalau bayi primingnya pasti akan berbeda dengan cairan priming pada dewasa, ya. Selain NaCl juga bisa menggunakan albumin dan sebagainya, ya. Nah, ini teman-teman, kalau di luar negeri ini adalah namanya carpe diem, ya, HD pada bayi. Kita menggunakan mesinnya seperti ini. Ya. Dia tidak menggunakan dialisa, tapi cairan dialisisnya digantung pakai dianeal, ya, seperti ini, ya. Ini teman-teman untuk bayi, ya. Terus kita harapkan adalah target urea clearance-nya, ya, HD pertama sampai HD keempat kita tingkatkan secara perlahan-lahan. Meningkatkan clearance dalam 3 HD pertama untuk mencegah terjadinya tadi disequilibrium, ya, dan komplikasi yang bisa terjadi pada pasien. Nah, ini adekuasi HD bagaimana? Kita ngukur adekuasinya dengan URR, urea reduction ratio, ya. Ini kita ukur dari hasil penilaian ureumnya, ya. Ureum pre dan post HD. Ya. Kalau ini juga ada KT/V, tapi ada namanya ini neonatus, ya, NPC. Ini akan beda dengan penghitungan KT/V pada dewasa. Nah, beberapa tantangan ya pada di anak biasanya aksesnya nih. Aksesnya lepas, ketarik itu, ya. Hati-hati kalau teman-teman. Ya, terus terjadinya dermatitis, ya. Terus hematom ini juga bisa terjadi, maka itu harus hati-hati pada akses vaskuler karena ini akses yang akan kita gunakan, ya. Terus masalah pada anak yang tidak kooperatif. Kita tahu ya pada anak kan tidak mungkin dia mau tiduran 4 jam gitu, ya. Pasti dia akan mau berdiri, meronta. Nah, itu harus masalah yang sering terjadi, maka itu kita usahakan anak bisa kooperatif. Kalau tidak kooperatif kadang kita delay dulu, ya, kita hentikan DHD-nya, dia jalan-jalan dulu, nanti kembali HD lagi, itu bisa terjadi. Ya. Peran kita sebagai perawat dalam pelaksanaan ini adalah kita berikan asuhan sebagai edukator, advokasi, dan lakukan koordinator. Karena koordinator ini kita lebih berkoordinasi dalam bagaimana peresepan HD anak, ya, bagaimana profiling, itu lebih tahu dari perawatnya, ya. Terus kita lakukan kolaborasi dengan dokter bagaimana peresepannya yang terbaik, ya. Nah, peran perawat anak, ya, dialisis anak yaitu yang pasti kita memantau pasien untuk mengatasi kegawatan, terus beri pelayanan yang paripurna, ya, bagi cepat, akurat, ya, tepat, ya. Terus pantau kestabilan dan keadaan umum pasien. Terus hindari delay treatment ini. Delay treatment ini kita harapkan ya pasien tadi tidak meronta dan sebagainya, ya. Itu bisa mengalami delay treatment, ya. Terus menyiapkan beberapa sarana prasarana yang mendukung untuk tindakan sedasi yang aman, ya. Jadinya secara garis besar untuk tindakan anak ini yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi pasien yang berpotensi dialisis sejak awal. Jangan tiba-tiba pasiennya udah pada fase stage 5, ya, baru tindakan dialisis, itu akan lebih repot kalau pada anak. Terus kita lakukan visi misi jangka panjang karena pasien kita anak-anak, ya, biasanya akses vaskulernya itu sangat penting, ya, dan PD itu penting, ya. Ya, dari peritoneal dialisis itu lebih penting karena untuk kondisi dan perkembangan pasien anak-anak. Jaga akses vena sejak pertama dia diagnosis CKD, ya. Terus yang pertama adalah ini, HD pada anak itu kompleks, namun kita sebagai perawat agar bisa memodifikasi.
tidak kaku, tindakan HD harus seperti ini. Kita harus memodifikasi dengan kemauan anak. Terus dialisis pada anak juga harus memerlukan aspek tumbuh kembangnya, ya, tumbuh kembang pasien tersebut. Mungkin itu teman-teman untuk HD anak. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Silakan Pak Widi, monggo. Bu Widi, Oh, Bu Bu Widi, Widi, siap, Pak. siap Bu Nggih. Widi, silakan Bu. Ya. Pak mau tanya, untuk HD pada anak itu, kalau untuk HD dewasa, Pak, kan kita perhitungannya kalau berdasarkan anak, apakah juga menggunakan penghitungan EGFR untuk mengetahui itu stage 3 atau Ya. stage Oke. 4? Oke, siap. Yang pertama. Yang kedua, untuk anak itu apakah disarankan untuk CAPD? Oke, makasih. Oke. Terima kasih Bu Widi. Jadinya untuk klasifikasi gagal ginjalnya hampir sama antara anak dan dewasa ya. Cuma mungkin pengukuran GFR itu sama Bu. Tapi untuk anak-anak nanti kita lihat luas areanya juga kan seperti itu Bu. Ada perhitungannya nanti kami kirimkan bagaimana perhitungan untuk GFR pada anak-anak untuk menentukan stage 1 sampai stage 5-nya. Oke. Selanjutnya untuk pasien ya, kenapa sih kita lebih menyarankan peritoneal dialisis daripada hemodialisis? Karena gini Bu, peritoneal dialisis itu adalah sebuah tindakan secara mandiri di mana kita mengoptimalkan renal residu fungsinya, fungsi ginjal yang masih ada Bu. Karena pasien anak itu kan butuh tumbuh kembang ya. Dimana kalau fungsi ginjalnya itu masih bagus, dia masih bisa beraktivitas seperti itu. Yeah. Tapi kalau kita paksakan hemodialisis juga bisa, tapi fungsi ginjalnya akan menurun. Akhirnya bisa mengganggu tadi tumbuh kembang anak tersebut. Kalau pasien HD kan tadi Bu, kita filtrasi itu baik itu zat yang baik ya, zat yang dibutuhkan anak itu bisa kita dialisis semua. Tapi kalau CAPD dia kan lebih stabil seperti itu. Karena dia akan kita penarikan ureum atau kreatinnya setiap hari kan gitu. Terus yang kedua pasiennya akan lebih bebas. Makannya, dietnya ya tidak kita batasi. Makan buah masih lebih dibolehkan pada pasien peritoneal dialisis daripada pasien hemodialisis. Ya, seperti itu, Bu. Makanya kenapa kita menyarankan lebih ke peritoneal dialisis seperti itu, Bu. Karena pasien kita masih membutuhkan tumbuh kembang, terus kemandirian, terus dia masih lebih bisa untuk makan yang bebas ya Bu ya untuk anak-anak tersebut. Mungkin itu Bu salah satu pertimbangannya. Ada ini pasien anak dipasang di Jakarta tapi dia rumahnya Wonosobo gitu Bu. Itu juga beda pulau itu enggak masalah, tapi masih bisa dipantau oleh dokter anaknya. Ya. Kalau di rumah sakit daerah mungkin HD anak kan akan kesulitan. Nah itu dokter anak khusus nefrologi itu kan akan masih sedikit ya Bu ya. Tapi kalau CAPD masih bisa kita pantau selama dia gimana, karena dia tidak langsung berkunjung ke HD, apalagi era sekarang ya Bu ya, pasiennya itu cuma sering telenursing, telemedicine saat pakai HP aja Bu, kita wawancara, kita lihat kondisi pasien seperti itu, jadi tidak perlu ke rumah sakit yang mengurangi dampak hospitalisasi dari pasien seperti itu Bu. Mungkin itu Bu Widi untuk CAPD pada anak. Oke. Makasih Pak. Oke, sami-sami. Ada yang tanya, monggo Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan sore hari ini. Mohon maaf saya agak cepat tadi ya Bapak Ibu ya. Saya sebenarnya sambil rapat tadi dengan dosen-dosen Bapak Ibu yang ada di sini. Yeah. Okay. Kami akhiri pertemuan sore hari ini. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur suwun Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Terima Sama kasih. Pak. Malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat Oke, malam. sami-sami. Makasih, Pak. Nggih, mohon izin live nggih Bapak Ibu. Matur suwun. Nggih, Baik, Pak. Pak. Makasih, Pak.